Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah alhamdulillah, pada kesempatan siang kali ini kita bisa bertemu dalam mata kuliah Masail Fiqhiyah untuk prodi PAI semester 3 kelas B pada mata kuliah Masail Fiqhiyah ini. Pada pertemuan yang kedua ini saya akan membahas Masail Fiqhiyah secara global. Ada sekitar 12 pokok bahasan, kemudian dibagi menjadi satu kelas ini. Jadi satu kelas ini ada tiga orang, satu makalah 3 orang, nanti dibagi sehingga semua pokok bahasan bisa tercover semuanya. Oke, kita akan berbicara masalah masail fiqhiyah. Masail adalah masalah-masalah yang muncul di masyarakat yang harus diselesaikan secara norma agama dan norma sosial. Jadi norma agama, kalau kita mengacu kepada negara Indonesia, maka norma agama adalah berkaitan dengan Al-Quran dan hadis, ya kan. Kemudian Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, itu menjadi norma agama. Dan norma sosial yang ada, norma-norma yang ada, aturan-aturan yang ada di masyarakat. Ada norma secara vertikal dan norma secara horizontal. Norma dari Allah, ya kan, berupa norma agama. Kemudian norma sosial, ada norma dari manusia, dari sosial masyarakat. Kemudian fikihiyah adalah kajian penyelesaian masalah-masalah yang terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan fikih. Jadi fikihiyah itu yang berkaitan dengan fikih atau hukum Islam, bisa diselesaikan menggunakan kitab-kitab fikih yang ada di Indonesia, yang dibantu dengan usul fikih, qawaidul fiqhiyah sebagai dasar pijakan membantu dalam menyelesaikan atau menjawab masalah-masalah fikih yang ada di Indonesia. Masalah-masalah yang muncul di masyarakat sangat beragam dan banyak yang berkaitan dengan fikih, baik itu fikih ibadah, ya kan, fikih ibadah, sholat, zakat, kemudian puasa, haji, ya kan, itu fikih ibadah. Fikih muamalah, ada jual beli, ya kan, kemudian sewa menyewa, kemudian ada pinjam meminjam, gadai menggadai, dan sebagainya. Kemudian fikih munakahat tentang nikah, ada cerai, ada nikah, ada rujuk, kemudian fasih dan sebagainya. Fikih jinayah yang berkaitan dengan pembunuhan, kemudian pemerkosaan, kemudian yang berkaitan dengan jadi fikih jinayah itu yang berkaitan dengan hudud, ya kan. Kemudian fikih siasah politik, ya kan, politik, fikih siasah yang berkaitan dengan politik atau pemerintahan, fikih mawaris dengan fikih faraid, ya kan, pembagian waris, peradilan agama yang harus diselesaikan dengan sudut pandang syariah, fikih norma sosial, masyarakat, adat, dan hukum positifnya yang ada di Indonesia. Umat Islam saat ini masih dalam silang pendapat tentang bentuk metodologi istinbat hukum yang layak untuk diterapkan dalam kondisi perubahan sosial yang serba kompleks. Sementara mencari bentuk yang baru, metodologi yang lama hampir saja terabaikan, sehingga dengan demikian keberanian untuk beristihad secara menyeluruh belum terwujud dalam kenyataan, ya kan?
Jadi istinbat hukum, ya kan, kalau dalam umat Islam saat ini sekarang ini ada MUI, ya kan, Majelis Ulama Indonesia, yang diwakili oleh masyarakat itu oleh Majelis Ulama Indonesia, yang ada majelis fatwa, ya kan, fatwa-fatwa yang berhubungan dengan permasalahan-permasalahan fikih yang ada di Indonesia. Kemudian memunculkan istihad-istihad baru, ya kan, yang dilakukan oleh para ulama dari misalnya dari eh, apa namanya, organisasi sosial keagamaan, misalnya NU, Muhammadiyah, Persis, Al-Irsyad dan sebagainya. Dalam kondisi yang demikian, keberadaan hazanah fikih madhab bukannya tidak menguntungkan, bahkan sebaliknya amat membantu memecahkan suatu masalah yang terjadi di masyarakat. Jadi fikih-fikih madhab, adab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali itu bentuk hazanah fikih yang membantu dalam memecahkan suatu masalah fikih yang ada di masyarakat. Kemudian masalah-masalah yang muncul di masyarakat sangat beragam, ya kan, sudah. Kemudian dalam sudah. Keberadaan fikih madhab adalah menguntungkan selama ia dijadikan bahan kajian dalam penelitian secara kritis dan mendalam dalam menjatuhkan pilihan pendapat mana di antaranya yang layak untuk diterapkan. Ada 4 madhab, ya kan, fikih yang dijadikan sebagai pegangan pemecahan masalah sebagai mujtahid mutlak: Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Keempat imam mazhab ini yang diakui dunia sebagai jawaban atas permasalahan fikih yang ada di Indonesia dan umumnya yang terjadi pada masyarakat muslim sampai sekarang. Tentu kita sebagai masyarakat ilmiah harus mengkritisi pendapat madhab sembari disesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, teknologi, kemudian informasi dan seni. Jadi al-ahdu bil jadidil aslah, al-muhafadzatu wal muhafadzatu bil qadimis salih wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi mempertahankan tradisi-tradisi yang baik. Kita mempertahankan 4 madhab itu, tapi kita wal ahdu bil jadidil aslah, kemudian mengambil pendapat-pendapat yang lebih sesuai dengan relevan dengan perkembangan zaman atau modern sekarang ini. Karena mungkin pendapat-pendapat para ulama pada dahulu belum ada, kita bisa beristihad pada pendapat sekarang ini, ya kan. Misalnya contoh misalnya pendapat para ulama sekarang ini Wahbah Zubahaili misalnya, atau Sahal Mahfud, ya kan, atau juga misalnya ya banyak, ya kan, banyak dari ahli-ahli fikih yang ada di Indonesia itu. Hasbi Asyidiki juga bisa misalnya. Untuk itu kita menjadi mujtahid dalam tanda kutip, ya, dengan kondisi kontekstual sekarang dengan syarat yang sangat berat. Nah, ini syaratnya menguasai mengetahui ayat Al-Quran, ya kan, mengetahui dan menguasai hadis-hadis, terutama hadis masyhur Sahih Bukhari dan Muslim, nasah dan mansuh, dan permasalahan yang sudah ditetapkan oleh para ijma ulama, ya kan, mengetahui kias dari bahasa Arab. Itu syarat-syaratnya cukup berat, sangat berat itu. Tidak semuanya orang itu bisa menjadi mujtahid dalam tanda kutip, ya. Mengetahui ilmu ushul fikih, maqasid syar'iyah, ya, tujuan-tujuan syariah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika kita hendak menjadi mujtahid dalam tanda kutip. Tanpa syarat itu, semua maka hasil istihad manusia yang mengaku sebagai mujtahid tidak sah istihadnya, dan hukum yang dimana juga harus ditolak. Banyak masalah fikih yang muncul di masyarakat muslim khususnya di Indonesia, antara lain masalah akidah, paham radikal, ekstrim, takfir, mengkafirkan, liberal dan sebagainya. Masalah ibadah haji ketika umat Islam melaksanakan haji di Mekah dan Madinah, cara mensolati dan pemakaman jenazah yang terkena positif COVID-19, ya kan. Masalah sosial budaya dan adat istiadat, misalnya ngirim sesaji dan bacaan untuk mengusir roh jahat, baik untuk pertanian, persawahan, mencari ekonomi, masalah ekonomi dan keuangan, asuransi syariah, gadai syariah dan sebagainya. Saya kira itu tercover dalam semuanya dalam pokok bahasan yang ada
12 itu ya. Sehingga sedikit PowerPoint ini membantu Anda memahami dalam pembuatan makalah selanjutnya. Akhirul kalam, wallahul musta'an ila tariqil hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.